sekian. Kalau tepatnya 3.838 juta untuk 47 MTS swasta yang banyak berada di pondok pesantren. Kalau sekolah swasta yang berada di MDA, maksud kami MI, SDIT, apa namanya lagi kan yang lain itu, ini kami cukup besar menganggarkan itu tahun. Sama seperti tahun lalu, 20.270 lebih. Persoalannya apa? Nah, ini tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua dari Kandes tadi, SIPD. SIPD tidak bisa ditawar-tawar, Pak. Regulasi itu bukan kita yang bikin. Memang sudah ada dari kementerian. Harus yang sudah itu. Kemudian Bapak sudah katakan tadi terinput, tapi tidak terverifikasi. Input oke, Pak, tapi tidak mendapatkan verifikasi dari tahapan-tahapan yang dilakukan. Juga ini dia tidak mendapat. Itulah sebabnya ada beberapa MTA di tahun 2020 berapa? 22 Maret itu ada ditemukan tidak menerima. Kami tidak berani, Pak. Kalau kami itu keluarkan, nah mungkin sama lah nanti risiko berhadapan dengan si coklat. Iya, Pak ya. Nah, ya Pak ya. Kalau dapat usaha persyaratan mau ya Pak, jadi aman gitu kaki ini kan. Mau gitu kan. Nah, tapi terikat dengan aturan ini Pak. Nah, ya kan. Ini saya berharap melalui Bapak-bapak Ketua Forum dapat menyampaikan ke sekolah-sekolah agar ikuti aturan ini. Saya rasa grup-grup melalui bidang SD, bidang SMP yang menangani bansos ini Pak, itu cukup gamblang, sering melakukan komunikasi dan bapak-bapak kepala MDA, MTS ini sering kantor dinas, seolah-olah ini kami macam departemen agama. Iya kan? Nah, alhamdulillah dengan kehadiran bapak-bapak Ustadz Kiai ini menjadi sejuk suasana dinas pendidikan. Alhamdulillah. Ini Pak ya. Selanjutnya terkait program yang disampaikan oleh Gus Robito tadi. Ini kami kena pada terkait urusan. Karena urusan yang telah diatur berdasarkan Permendagri 90 itu, ini kami sifatnya partisipan ya. Seperti pelaksanaan oleh kemarin Porsadin, itu kami partisipan aja, membantu di ATK, membantu di sini, membantu ini. Itu yang mari kita lakukan Pak. Inisiatif kami dan kawan-kawan yang ini harus jadi bantu teman-teman kita bagaimana administrasinya, bagaimana itu. Alhamdulillah sudah mendekati juga puluhan juta juga Pak ya. Nah, ini saya buka aja. Kita bantu Pak. Ya. Selagi bisa, tetapi tidak bisa dimasukkan ke dalam menu yang tersedia Pak. Ini persoalan. Iya Pak ya. Nah, tetapi selagi ada celah untuk bisa berbuat, kenapa tidak? Itu Pak. Kemudian lagi Pak, terkait Perpuk atau turunan perda tadi, ya. Polpes ini kan leading sektornya kan Kementerian Agama. Kalau di Siak ini kan ada Kementerian Agama Kabupaten Siak. Saya mintalah pertemuan hari ini kah atau berikutkah dipertegas Pak. Jadi OPD mana yang bertanggung jawab? Ini aja dipertegas. Memang kalau pengawasan, di sisi pengawasan terhadap mutu pendidikan, terhadap apanya, masuk ke kami. Masuk. Apakah kami memiliki legalitas untuk mengajukan perda turunan Perpuk untuk pondok pesantren? Kalau oke diperjelas dengan aturan, saya siap. Saya minta waktu tempo aja seminggu, kami ajukan. Tapi ini kan tak jelas Pak. Karena ini wewenang Pak. Ini wewenang Kementerian Agama. Nah ini tolong jadi catatan. Kemana ini leading sektor yang ada saya Pak?
Jadi kalau kita lepaskan ke Kemenang aja, Kemenang mau koordinasi ke siapa? Jadi gini, artinya kalau menurut Kabak Hukum ini tidak satu OPD Dinas Pendidikan, bertiga. Kemenang, Kesra, Dinas Pendidikan, Mana? bagian hukum. Berarti 4. Ini kan terkait dengan pendidikan. Ya gampang ngeceknya ini Pak. Usulan perda untuk pesantren itu dari OPD mana yang mengusulkan? Gampang lu, ini inisiatif kah? Inisiatif DPRD? Iya. Perda inisiatif DPRD berarti kan? Kalau perda inisiatif DPRD berarti dudukan nanti Kemenang, Dinas Pendidikan, Asisten 1, Kesra, Hukum. Duduklah situ Pak. Kalau enggak perda ini kita cabut aja. Ini sama tadi Kak. Sama kayak tadi Pak. Kalau kita tak buka hari ini kawin gantung. Ya. Jadi iming-iming Bilang kawin enggak Pak? Tapi diganti. Bilang tidak kawin tidak enggak gitu. Kontrak. Sementara kita sudah sahkan ini, harapan di DPRD Perbu ini ada turunan gitu Pak. Ada turunan. Kita kan kalau tak kita buka hari ini, untung nasib saya bertemu dengan Ketua FKPP, berdiskusi. Saya bilang oke Bang, kita coba diskusikan Komisi 1 hearing, kita buka-bukaan saja. 3 tahun Pak kita nunggu enggak ada yang buka gitu. Ya kan? Kenapa Perbuknya apakah? Jadi seuzon kita Bang, kita sangka Pak Bupati yang nggak mau gitu. Rupanya Pak Bupati pun sampai hari ini menunggu. tetap saling menunggu. Saling menunggu Pak Bupati mau mana Perpu mau teken nih gitu kan. Rupanya OPD-nya dia nggak tahu di OPD di mana. Itu tidak. Nah, puncaknya di sini nih kita dapat. Saya akan surati Pak Asisten 1. Saya surati minta Perpu ini segera dapat diselesaikan. Karena OPD pun menunggu Pak. Kemenak juga nggak bisa. Karena ini bagiannya pendidikan juga nggak bisa karena tadi ada ruang lingkup ke Kementerian Agama. Karena pondok pesantren ada di bawah naungan Kemenak. Nah makanya saya bilang tadi, ya saya surati nanti Pak Fauzi ya, Pak Fauzi, atau saya ajak diskusi untuk dapat Perbuk ini dapat direalisasikan. Saya apresiasi tadi ya, kalau mudah-mudahan seminggu bisa saya pegang. Bilang Pak Kadis tadi, saya pegang nih kata-kata Pak Kadis kan seminggu. Alhamdulillah seminggu Perbuk clear untuk pondok pesantren kan. Cuman itu satu Pak. Nanti saya surati untuk ini segera ada jalan keluar. Yang kedua yang paling penting Pak Kadis. Tadi ada penyampaian Pak Kadis adalah himbauan terkait dengan ijazah. Artinya Pak perda itu dibuatkan untuk konsep lokal daerah, namanya peraturan daerah. Terlepas dia bertentangan atau tidak bertentangan, artinya perda itu sudah dibuat tidak bertentangan Pak. Makanya